Yang terhormat para presenter, diskusi panel D sesi kedua International Conference on Indonesian Culture. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam diskusi virtual ikonik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. 1. Kami mohon presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silahkan melakukan ganti nama akun Bapak atau Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih selama 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan melakukan raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Peserta juga dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang melakukan tanya jawab atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara diskusi ini. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Wildan Zahra. Kepada Ibu Wildan Zahra, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian di dalam Zoom Room panel 8 ya untuk diskusi sesi yang kedua ini. Pertama, saya sudah menerima daftar dari panitia bahwa yang akan mempresentasikan pertama untuk sesi ini adalah Saudara Evel Indurian. Betul ya, Saudara Evel? Silakan dimulai presentasinya. Pak Evel nanti akan kita bantu untuk menjalankan PPT-nya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan panitia ikonik. Perkenalkan, saya Evel Indurian. Nanti akan memaparkan makalah saya, ini yang berjudul Pahaman Kadya Pustaka, Suatu Cerminan Pemajuan Kebudayaan. Sebagai pembuka, saya akan mengawali mengenai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu yang disahkan pada tahun 2017, yang berfokus pada upaya untuk pelindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Nah, jika menarik pada masa lalu, itu wacana-wacana untuk upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kebudayaan itu sebenarnya sudah mulai ada wacana-wacana tersebut. Itu kira-kira sekitar 1 abad yang lalu. Nah, ini dalam kasus tersebut, pahaman Kadya Pustaka itu adalah bagian penting dalam upaya untuk merawat dan mengembangkan kebudayaan, khususnya Jawa. Nah, istilah Kadya Pustaka sendiri itu berarti Kadya itu artinya kerajaan atau negara, kemudian pustaka buku atau pengetahuan. Nah, kemudian Kadya Pustaka tersebut dimaknai sebagai tempat untuk menyimpan buku atau juga artefak benda-benda sejarah untuk pengetahuan warisan pengetahuan kerajaan. Institusi Pahaman Kadya Pustaka ini berdiri pada tahun 1890. Untuk rumusan masalah dalam makalah yang nanti akan saya tulis itu adalah mengenai bagaimana eksistensi dan efek aktivitas Pahaman Kadya Pustaka dalam merawat dan mengembangkan kebudayaan Jawa pada tahun 1890 hingga 1940-an. Nah, kemudian yang kedua,
apa hasil yang didapatkan dari upaya yang telah dilakukan oleh Pahaman Radya Pustaka. Kemudian penelitiannya adalah penelitian sejarah dan menggunakan metode sejarah. Nah, kemudian untuk sumber-sumber atau dokumen yang saya gunakan ini adalah kebanyakan adalah sumber-sumber dokumen arsip, kemudian ada juga foto, gambar, buku referensi, dan juga dari surat kabar. Nah, kemudian di awal sebelum adanya institusi Pahaman Radya Pustaka ini, saya kemudian teringat pada institusi-institusi yang sebelumnya itu pernah digaungkan. Namun institusi ini upaya untuk merawat kebudayaan Jawa dan juga bahasa itu dulunya itu dipelopori oleh orang-orang dari Barat. Nah, awalnya itu upaya untuk mempelajari tentang kebudayaan Jawa itu ada itu ketika hubungan antara VOC dan Mataram. Kemudian aktivitas yang pertama yang dilakukan itu adalah kegiatan penerjemahan. Itu pada tahun 1779 ketika berdirinya Batavia Genootschap. Kemudian upaya lainnya yaitu tentang pelembagaan studi Jawa itu dulu digagas oleh Garrick. Kemudian gagasan untuk melembagakan atau studi Jawa ini didukung oleh Gubernur Van den Bosch. Pada tahun 1832 itu didirikan Institut Bahasa Jawa. Institut ini berada di Surakarta dan kemudian juga mempunyai beberapa murid. Dalam catatan-catatan di pustaka itu ada sekitar 10 murid di awal-awal pendirian Institut Jawa ini. Mengenai perintisan dari Pahaman Radya Pustaka ini ada ketika dipelopori oleh patih dari Kasunanan Surakarta, yaitu pada masa Sasradiningrat IV. Nah, sebelum adanya Radya Pustaka ini, Sasradiningrat itu pernah menjadi kurator untuk mengumpulkan bahan-bahan berupa artefak dan juga objek-objek seni Jawa lainnya untuk dipamerkan di Belanda. Itu pada tahun 1880-an. Nah, kemudian pada bulan Oktober 1890 diresmikan sebuah institusi namanya Radya Pustaka. Kemudian Radya Pustaka ini berlokasi di rumahnya patih atau di kantornya patih atau di dalam kepatian. Kemudian koleksi-koleksinya itu pada saat itu terdiri dari buku-buku dan juga koleksi artefak. Di dalam kepatihan ini berarti terbagi atas museum dan juga perpustakaan. Nah, Pahaman Radya Pustaka ini sebagai lembaga pengkajian, selain pengkajian juga ada kegiatan pembuatan, penyalinan, dan menggubah naskah. Kemudian selain itu ada kegiatan pengumpulan dari temuan benda-benda arkeologis, kemudian penerjemahan, pembuatan bausastra atau kamus, dan juga publikasi terhadap sejarah dan juga benda-benda artefak yang telah ditemukan dari anggota Pahaman Radya Pustaka berdasarkan laporan dari masyarakat. Beberapa contoh kasus temuan ini banyak di Klaten dan juga di sebelah barat Klaten perbatasan ke Yogyakarta. Nah, dari temuan-temuan tersebut dari sumber-sumber Pahaman Radya Pustaka itu menjelaskan
temuan artefak dibawa ke Surakarta menggunakan kereta, kemudian diinventarisasi dan juga dilakukan kajian-kajian. Kemudian ini saya mengambil salah satu kasus ini tentang aktivitas intelektual dari anggota Pahaman Radya Pustaka. Ini ada sebuah surat yang menunjukkan korespondensi dari Wiro Pustaka. Wiro Pustaka ini anggota dari Pahaman Radya Pustaka dengan Dr. Haseu. Haseu ini merupakan pengkaji kebudayaan Jawa, khususnya tentang wayang dan juga kebudayaan Sanskrit. Nah, dari korespondensi ini sebenarnya contoh-contoh kasus tentang Dr. Haseu menanyakan tentang detail-detail ukiran dalam keris. Kemudian Wiro Pustaka ini bisa menjabarkan hingga beberapa halaman gitu tentang detail, misal di warongko keris itu ada bagian-bagiannya namanya apa, terus diberi penjelasan. Kemudian selanjutnya aktivitas dari institusi Pahaman Radya Pustaka ini juga bisa dilihat ketika kegiatan-kegiatan sebagai lembaga pendidikan seni. Nah, lembaga ini sangat memperhatikan keberlangsungan seni tradisi, terutama untuk seni pertunjukan Jawa, yaitu pedalangan dan kerawitan. Kemudian di institusi ini juga didirikan namanya sekolah atau Pasinaon Dalang Surakarta atau disingkat Padasuka, dan juga Pasinaon Gamelan. Nah, untuk Pasinaon Pedalangan Surakarta atau Padasuka itu didirikan pada tahun 1923, dan pada saat itu merupakan satu-satunya lembaga pendidikan untuk belajar pedalangan dengan gaya keraton. Nah, sekolah ini merupakan tempat pendidikan pertama yang sudah terorganisir untuk pendidikan seni pada masa itu. Nah, untuk anggota-anggota yang belajar di Pahaman Radya Pustaka atau di Pasinaon Dalang ini merupakan sebenarnya sudah menjadi dalang maupun calon dalang, kemudian menambah pengetahuan melalui lembaga. Karena dari siswa-siswa tadi terdorong rasa keingintahuan terhadap pengetahuan, kemudian memantangkan keahlian mereka, karena di sini juga diberi banyak kesempatan untuk kegiatan-kegiatan praktek dan juga pentas. Kontribusi lainnya institusi dari Pahaman Radya Pustaka ini adalah mengenai perkembangan literasi. Nah, sebenarnya di Surakarta itu perkembangan literasi sudah ada sejak sebelum tahun 1900. Beberapa surat kabar juga diterbitkan di Surakarta, yaitu contohnya Bromartani. Nah, kemudian tradisi intelektual untuk literasi ini bisa dikembangkan lewat institusi dari Pahaman Radya Pustaka. Itu pada tahun 1900 itu diterbitkan majalah Sosodoro. Nah, majalah ini banyak memuat mengenai masalah kesusastraan, kemudian sejarah, kebudayaan, pertanian, kesenian, dan juga kesehatan. Nah, kemudian selain Sosodoro, pada tahun yang bersamaan atau tahun 1901 sampai 1903 itu diterbitkan majalah namanya Condrokonto. Nah, ini banyak mengulas mengenai pengetahuan modern. Majalah ini diprakarsai oleh Wiro Pustaka. Nah, kemudian majalah-majalah lainnya yaitu Cokrawati itu pada tahun 1919,
Dan juga pada periode berikutnya majalah-majalah maupun surat kabar di Surakarta lainnya itu banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Pahaman Radio Pustaka. Seperti contohnya itu majalah Rahayu dan majalah Pedalangan. Ini pada dekade tahun 1930-an hingga 1940-an. Untuk Rahayu ini banyak memuat mengenai masalah kebatinan Jawa, dan untuk Pedalangan ini banyak membahas tentang pedalangan dan juga tentang sastra. Kemudian aktivitas literasi yang ada di institusi dari Pahaman Radio Pustaka ini banyak melakukan aktivitas-aktivitas kajian, dan juga dari aktivitas kajian tersebut diterbitkanlah buku, seperti contohnya itu buku untuk notasi gamelan atau notasi gamelan kepatihan. Kemudian banyak sekali literatur wayang yang kemudian dimuat dalam bentuk buku, dan juga bekerjasama dengan pihak penerbitan di Batavia. Kemudian salah satu kontribusi besar lainnya yaitu adalah terbitnya buku yang memuat mengenai pedoman penulisan Jawa, baik penulisan untuk aksara Jawa maupun penulisan Latin untuk Jawa, yang judulnya ini yang ada di gambar, yaitu Wewaton Panyeratipun Tembung Jawi mawi sastra Jawi dalasan angka. Ini banyak dicetak dalam jumlahnya yang sangat banyak, kemudian disebarkan ke organisasi-organisasi ke seluruh Indonesia dan juga di perpustakaan-perpustakaan. Mungkin sudah pada tahap penutup, itu karena Pahaman Radio Pustaka merupakan wujud dari upaya pemajuan kebudayaan pada zamannya. Pahaman Radio Pustaka merupakan penjaga tradisi intelektual kebudayaan yang sebelumnya sempat meredup. Dinamika mengenai aktivitas perkembangan kebudayaan dan intelektual Jawa pada akhir abad 19 hingga 1940-an tersebut merupakan hal yang menarik jika dituliskan. Namun sayangnya belum banyak pengkajian atau penelitian sejarah yang mengungkap mengenai Pahaman Radio Pustaka ini. Sekian pemaparan dari saya. Oke, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa ya Kak Evel. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang tergabung di dalam room Zoom ini, jika ingin menanggapi presentasi dari Kak Evel atau mungkin ingin bertanya, bisa segera mungkin raise hand atau mungkin di kolom chat. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin bisa langsung speak up aja. Silakan. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Saudara Eka Hasan Saputra. Jadi izin bertanya untuk pemateri Evel Indurian, bagaimana upaya digitalisasi di Pahaman Radio Pustaka di masa pandemi ini? Apakah ada kegiatan nyata yang diikuti oleh kaum milenial? Lalu bagaimana keterlibatan kaum milenial itu? Terima kasih. Silakan Kak Evel untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk digitalisasi, mungkin karena Pahaman Radio Pustaka ini sudah sepertinya sudah bubar, karena saya menulis ini periodenya itu sampai 1940-an. Kemudian untuk arsip-arsipnya itu saya mulai melakukan pencarian data itu ketika 2 tahun yang lalu. Kemudian tahun kemarin itu sudah saya tulis baru sebagai draft buku, tapi belum dicetak. Nah, untuk arsip-arsip sendiri saya masih mengumpulkan dari yang tercecer. Saya banyak menemukan itu ada suatu yayasan namanya Yayasan Sastra
Yayasan Sastra Lestari, ini yayasan di Surakarta, ini banyak menyimpan mengenai arsip-arsip dan juga surat kabar. Nah, mengenai arsip yang diterbitkan dari Pahaman Radya Pustaka ini, saya menemukan beberapa di sana, di Yayasan Sastra Lestari. Kemudian ada juga bentuk digitalnya di sastra.org. Nah, kemudian untuk aktivitas lain untuk digitalisasi arsip sepertinya belum ada karena sumbernya yang bisa ditemukan memang juga belum banyak sih. Kalau misal sudah ada sumbernya mungkin bisa di alih aksara dan juga alih bahasa, kemudian bisa didigitalisasikan juga. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak Evel. Sebenarnya tadi itu juga jadi pertanyaan saya ya. Kebetulan saya di sini moderator sekaligus peserta juga. Saya juga bertanya-tanya tentang hal itu. Mungkin saya juga ingin tanya sama Kak Evel ya. Berarti kalau sekarang ini Pahaman Radya Pustaka ini udah nggak ada secara institusi ya? Nah, secara institusi kalau saya menganggapnya sudah tidak ada karena Pahaman ini kan sebagai wujud diskusi dari anggota-anggota dari Pahamannya. Kan asalnya kata Pahaman itu tempat untuk diskusi. Nah, tapi kalau untuk Radya Pustakanya masih ada. Jadi yang perlu dibedakan di sini adalah istilah Pahaman Radya Pustaka dan Radya Pustaka sebagai institusi museum. Kalau Radya Pustaka sebagai institusi museum masih ada di Surakarta. Namun kalau untuk Pahaman Radya Pustakanya sudah tidak ada karena pada tahun dekade 60-an itu mungkin ada semacam pembentukan yayasan yang baru. Nah, kemudian pada masa Jepang itu untuk Pahaman Radya Pustaka itu sudah mulai tidak terlihat, entah mungkin karena pengarsipannya sudah tidak ada, tapi karena kalau menurut saya memang sudah tidak ada lagi. Karena kegiatan-kegiatan yang ada seperti contohnya kegiatan untuk pendidikan seni misalnya itu pada tahun 1940-an itu mulai sudah meredup dan banyak berpindah tempat. Dan tokoh-tokoh dari Pahaman Radya Pustaka ini sudah banyak yang mungkin mendirikan aktivitas lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Evel ya. Oke, saya akhirnya bisa menangkap secara lebih jelas lagi ya. Nah, ini ternyata Kak Eka Hasan memberikan opini lagi lanjutan. Jadi beliau berterima kasih atas jawaban Kak Evel ya. Beliau berharap sebenarnya tuh Pahaman Radya Pustaka ini kalau bisa dilanjutkan terus kayak gitu. Karena mungkin bisa digerakkan sama dinas terkait kayak gitu. Karena ini menyimpan banyak sekali manfaat. Saya juga setuju sama itu secara pribadi. Terima kasih Kak Eka Hasan dan juga Kak Evel. Mungkin ada penanya lain? Mungkin karena mungkin sudah tidak ada yang akan bertanya, saya akan serahkan room ini kepada panel lagi, kepada panitia lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Evel yang sudah menulis tulisan yang sangat bagus sekali dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih juga untuk presentasinya Kak Evel. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Wildan Zahra tentang tinjauan sistem manajemen data historiografi Indonesia dalam dinamika global. Jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Wildan Harwataya Fitu Zahra, tapi biasanya disapa Atta.
Saya yang mewakili dari tim. Sebenarnya ada 2 orang, Laras Tianingsih juga bagian dari tim ini. Jadi kami bikin penelitian, menuliskan paper dengan judul utama yaitu tinjauan sistem manajemen data historiografi Indonesia dalam dinamika global. Nah, objek utama yang kami teliti, yang kami telaah itu adalah manuskrip dan naskah kuno yang ada di Indonesia gitu. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa paper ini, bahwa riset yang kami lakukan ini merupakan satu diskursus yang baru di Indonesia. Jadi ini adalah riset kolaborasi antara penelitian humaniora dengan riset inovasi begitu. Nah, di mana bagian inovasinya? Bagian inovasinya itu di kata sistem manajemen data historiografi Indonesia. Jadi di bagian itu adalah ide inovasinya. Kalau di dalam paper kami, itu kami cantumkan di bagian saran begitu. Ketika kami menulis paper ini, kami berangkat dari latar belakang masalah. Di bagian yang kiri atas ya, jadi sekarang ini ada berbagai anggapan yang berkembang di lingkungan masyarakat tentang teknologi, khususnya internet ya dalam kasus ini, di mana teknologi dan internet itu dianggap sebagai sesuatu yang memberikan dampak destruktif terhadap naskah atau manuskrip kuno, semacam itu. Kalau kita bisa tinjau ulang, manuskrip itu kan merupakan warisan tangible leluhur kita, yang otomatis dia itu dekat dengan kesan kekunoan. Sedangkan teknologi digital, era industri digital itu kan sangat dekat dengan kesan modern. Ada kuno, ada modern, berarti kan ini semacam oposisi biner ya. Makanya tidak wajar jika orang-orang di era yang sekarang ini menganggap bahwa adanya teknologi itu memberikan hubungan yang kurang sehat bagi adanya manuskrip atau naskah kuno itu. Nah, pada dasarnya kalau kita mau tinjau ulang terhadap naskah atau manuskrip kuno ya, sebenarnya naskah sama manuskrip kuno itu punya banyak manfaat. Salah satunya itu dari sisi kandungannya. Jadi dia punya nilai-nilai yang relevan. Biasanya ada muatan yang nilainya itu falsafah kehidupan, etos kerja ala kebudayaan lokal kita, dan lain-lain. Tapi masalahnya, manuskrip kuno sendiri itu tuh punya banyak sekali ancaman. Salah satunya itu dia terancam kepunahan, karena ya tadi, ada bagian preservasi yang belum berjalan dengan baik. Makanya beberapa manuskrip dan naskah kuno itu banyak yang hampir punah, hilang, rusak, dan lain sebagainya begitu. Jadi ini adalah gambaran utama latar belakang kami mengambil topik ini sebagai objek penelitian. Nah, jadi pertanyaan utama kita itu sebenarnya hanya ingin mempertanyakan gimana sih caranya agar manuskrip kuno itu bisa tahan terhadap berbagai tantangan zaman. Sebenarnya pertanyaannya itu. Tapi nanti di dalam paper kami itu menuliskan beberapa poin, seperti contohnya kami membahas tentang pentingnya digitalisasi naskah, lalu bagaimana sih eksistensi dari digitalisasi naskah itu sendiri di Indonesia khususnya. Dan yang terakhir itu kami berikan saran. Karena ini kan muatannya riset inovasi juga semacam itu. Nah, kami ketika membuat penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian library research. Jadi kami mencari data-data penelitian yang serupa ya. Kami kolaborasikan, kami interpretasi semacam itu. Nah, di dalam slide ini juga sudah kami tampilkan apa saja sih langkah-langkah yang kami lakukan dalam menyusun paper ini, khususnya dalam bagian penelitiannya begitu. Nah, yang pertama, saya mau mulai ke bagian potensi naskah kunonya dulu. Jadi, era sekarang ini, kalau orang-orang sebut sekarang itu kan eranya revolusi industri 4.0 ya, di mana kita itu sudah eranya digital. Tapi kan era sekarang ini membuat kita menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi kita itu dihadapkan pada banyak sekali tantangan ya. Contohnya aja saya sebut itu persoalan gender atau gender inequality. Ini terjadi di Indonesia dan banyak sekali contohnya seperti yang tertera di dalam slide yang baru saja ditampilkan panitia itu ya. Tapi pada dasarnya isu tentang gender inequality itu juga menjadi salah satu diskursus atau persoalan global. Jadi masyarakat dunia itu juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami di Indonesia begitu. Nah, kemudian
saking pentingnya persoalan ini, kita perlu menyoroti ya bahwa masyarakat dunia itu sekarang punya program namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana salah satu poin pentingnya itu adalah menyetarakan gender untuk mengatasi gender inequality tadi itu. Nah, ketika kita dihadapkan sama persoalan sosial, contohnya tadi gender inequality tadi, kami ini masih masyarakat Indonesia ya secara umum itu masih berorientasi pada sumber literatur dari luar. Jadi kalau ada data-data sumber-sumber dari bangsa asing itu biasanya lebih dipilih kayak gitu. Nah, padahal kalau kita bisa meninjau ulang, kita itu punya loh problem solver yang berasal dari wilayah kita sendiri, dibuat sama pemangku kebudayaan kita sendiri, pelaku kebudayaan kita sendiri. Ya, apalagi kalau bukan manuskrip kuno. Jadi sebenarnya kita itu punya problem solver ala kita sendiri. Dan sebenarnya kalau kita logika, ini lebih ideal diterapkan. Karena persoalan yang muncul di Indonesia otomatis harus diselesaikan dengan cara Indonesia, bukan dengan cara Barat atau cara dari orang luar kayak gitu. Jadi inilah poin penting dari manuskrip kuno atau naskah kuno. Nah ini tadi ya, saya jadi ngambil salah satu studi kasus persoalan gender di Indonesia. Contohnya itu di bagian TPAK, ini nilai tingkat partisipasi angkatan kerja ya. Jadi punya perempuan itu masih rendah daripada laki-laki. Lalu di bagian upah yang masih tidak setara, ini di bagian ketenaga kerjaan, Bapak dan Ibu. Lalu di bidang politik itu keterwakilan perempuan itu masih di angka 30%. Dan biasanya praktisi partai politik itu masih menggunakan syarat itu hanya sebagai langkah agar mereka itu tidak didiskualifikasi saat pemilu. Karena kan ada syarat bahwa perempuan harus diberikan apa ya istilahnya ya, kayak posisi sebesar 30% kayak gitu. Nah, yang terakhir itu di bidang ketenaga kerjaan juga, bahwa beberapa perusahaan di Indonesia itu masih awam terhadap beberapa fasilitas yang diperuntukkan untuk perempuan. Yaitu contohnya itu semacam cuti haid, cuti ketika perempuan sedang hamil, sedang menyusui, dan lain-lain. Itu kasus persoalan gender di Indonesia. Tadi kan saya sudah mengaitkan bahwa persoalan sosial tadi bisa kita selesaikan dengan naskah kuno. Nah, sekarang kenapa sih kok kita nggak tahu bahwa kita itu punya problem solver dari wilayah kita sendiri? Kita bisa lihat dari bagian kendalanya. Kendala dalam mengakses naskah kuno. Yang pertama, banyak sekali naskah kuno milik kita itu masih dalam bentuk aslinya. Artinya masih ya dengan bahan yang rapuh. Terus contohnya aja menggunakan daun lontar yang kertasnya sudah sangat rapuh dan lain sebagainya. Dan ini tuh membuat masyarakat sulit yang pertama mengaksesnya, yang kedua mendatangi lokasinya. Jadi persoalan pertama itu tidak aksesibel begitu. Terus kemudian kita juga terkendala bahasa. Kebanyakan naskah kuno itu masih dalam bentuk berasal dari, kebanyakan manuskrip kuno itu menggunakan bahasa daerah. Contohnya bahasa Minangkabau, bahasa Kawi, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan terkadang bahasa itu juga sudah kuno, artinya sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Nah, gimana kita masyarakat ingin tahu tentang substansi dari naskah itu kalau kita saja tidak tahu bagaimana cara membacanya? Ini masalah utama sebenarnya. Makanya nggak heran jika yang mengakses naskah kuno itu hanya di kalangan kaum akademisi, kaum peneliti, filolog, dan lain sebagainya. Karena mereka yang mempunyai kualifikasi untuk membaca itu, semacam itu masalahnya. Nah, yang paling penting lagi adalah kita harus tahu bahwa sekarang ini manuskrip kuno itu sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya. 68% itu dalam kondisi yang rusak. Jadi kalau kita biarkan begini terus, bisa-bisa kita akan kehilangan itu begitu. Jadi menurut kami digitalisasi itu adalah salah satu cara untuk melakukan preservasi terhadap naskah dan manuskrip kuno. Jadi kami tampilkan, kami juga bahas di dalam paper kami, apa sih urgensi dari digitalisasi naskah kuno. Yang pertama, kami mempertimbangkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu terus meningkat. Bahkan ada suatu data yang menyatakan proyeksi dari tahun 2018 sampai 2023, itu pengguna internet selalu meningkat. Setiap tahunnya itu 10%, 10 poin sekian persen. Artinya kan ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting bahwa kita memang harus melakukan digitalisasi. Kalau masyarakat itu berkutatnya di bidang internet, di teknologi, masa kita nggak mau mendatangi itu? Semacam itu kan kita harus berdinamika.
Lalu yang kedua, itu yang bagian kanan atas ya, kita menghemat penyimpanan ruang. Jadi kita sekarang hanya menyediakan tempat untuk menyimpan naskahnya aja, dan tidak perlu tempat untuk display. Nah, kemudian kita juga ada backup data. Nah, ini untuk menghindari hilangnya manuskrip tersebut. Hilangnya atau mungkin dicuri dan lain sebagainya. Karena mungkin hal-hal semacam itu bisa kita hindarkan seandainya kita sudah melakukan digitalisasi. Kita kan punya backup datanya semacam itu. Nah, yang terakhir kita juga akan mempermudah penyebaran informasi dan diseminasi nilai. Kalau misalnya tadi ada beberapa kendala terhadap manuskrip kuno, salah satunya itu bahasa dan juga susahnya diakses, maka kita harus mengatasi itu. Nah, kalau kita sudah melakukan digitalisasi, nanti ada inovasi lain yang bisa kita lakukan semacam itu. Jadi memang digitalisasi itu memegang peran yang sangat penting. Mohon maaf, ini sebenarnya di slide yang sebelumnya ya, jadi ini masih terkait dengan tadi studi kasus yang kami ambil tentang gender inequality ya. Jadi tadi di bagian kiri nih, biasanya orang-orang ketika dihadapkan pada studi kasus tentang persoalan sosial langsung merujuk kepada sumber-sumber dari luar, khazanah keilmuan dari luar negeri lebih diutamakan. Padahal Indonesia tuh punya contoh, punya manuskrip kuno yang bisa jadi problem solver. Contohnya semacam Serat Kinanti, lalu ada Babat Tutur kayak gitu. Nah, ini bagian dari ide inovasinya atau saran yang kami tuliskan di dalam paper kami. Jadi kami itu menyarankan agar pemerintah mulai memikirkan tentang pembuatan sistem manajemen data historiografi Indonesia. Kita kan harus tahu dulu apa sih sistem manajemen data. Sistem manajemen data itu kan suatu perangkat lunak atau software di mana dia itu menjadi wadah bagi data-data semacam itu. Jadi kayak rumah dari data-data itu. Nah, nantinya pemerintah itu bisa membuat sistem manajemen data historiografi Indonesia ini. Jadi sistem manajemen data itu khusus untuk menyimpan historiografi Indonesia. Contohnya ya manuskrip kuno, naskah kuno, sama seperti buku-buku yang tadi ada di itu ya Pahaman Radya Pustaka itu ya, itu kan juga salah satu bentuk manuskrip kuno juga, semacam itu. Nah, lalu siapa yang bisa melaksanakan ini? Kami mempertimbangkan bahwa aktor utama untuk melaksanakan pembuatan sistem manajemen data historiografi Indonesia ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita membutuhkan campur tangan pemerintah. Sebenarnya proses digitalisasi sendiri itu sudah dilakukan sama Perpustakaan Nasional RI, tapi masih ada kendala. Bahkan pustakawan muda dari Perpustakaan Nasional RI itu menyatakan bahwa kita itu menghadapi banyak sekali tantangan. Contohnya itu kita nggak bisa berkoordinasi dengan perpustakaan daerah atau lembaga-lembaga yang menyimpan manuskrip kuno ini. Jadi masih seolah-olah jalannya berbeda, padahal tujuannya sama. Jadi memang kita membutuhkan pemerintah untuk menyatukan itu. Nah, nantinya ketika kita sudah ketika pemerintah sudah mulai mencanangkan pembuatan sistem manajemen data historiografi Indonesia, kita juga bisa sekaligus melakukan proses digitalisasi. Karena sistem manajemen data historiografi Indonesia tidak bisa dilaksanakan ketika kita belum melaksanakan digitalisasi. Jadi ini bisa dijalankan beriringan gitu. Seandainya poin pertama ini sudah direalisasikan, nanti kita bisa mengolah data-data yang sudah kita miliki itu untuk berbagai proyek inovasi yang lebih kreatif lagi. Contohnya, bisa membuat aplikasi yang berisi khusus manuskrip dan naskah kuno. Tapi kita nggak hanya menghadirkan bentuk aslinya aja, tampilan aslinya aja. Kita juga mengalih bahasakan. Mungkin kita bisa alih bahasakan ke bahasa Indonesia, kita juga bisa alih bahasakan ke bahasa Inggris, agar masyarakat luar negeri itu bisa mengakses itu, bisa mengetahui betapa kayanya budaya kita, semacam itu. Cuman kan ini bukan PR yang mudah ya, ini kan susah banget, apalagi kendala digitalisasi itu satu, yaitu kurangnya tenaga ahli, atau kurangnya sumber daya manusia. Nah, makanya inilah peran penting pemerintah, kita bisa merangkul sivitas akademika dari universitas yang ada di Indonesia. Jadi bisa aja mahasiswa-mahasiswa sastra daerah itu membuat komunitas-komunitas untuk menerjemahkan manuskrip kuno ini. Nah, nantinya hasil terjemahannya itu bisa dikirim ke panitia atau pengelola. Nah, nanti dari pihak pengelola hanya cukup menyediakan tenaga ahli untuk melakukan verifikasi dari hasil terjemahan para mahasiswa itu. Jadi di sini suatu konsep yang bisa ke arah dua, maksudnya bisa
konsep simbiosis mutualisme ya. Jadi pemerintah diuntungkan karena dibantu sama mahasiswa dalam proses penerjemahan, jadi lebih efisien. Yang kedua, mahasiswa dibantu karena diberikan ladang untuk melakukan praktek yang menunjang pengembangan intelektual mereka. Jadi itu ide besar tentang sistem manajemen data historiografi Indonesia yang kami canangkan, semacam itu. Nantinya seandainya kita sudah punya sistem manajemen data ini, bisa kok kita kembangkan lagi untuk proyek-proyek inovasi yang lebih kreatif lagi, semacam itu. Jadi kita sudah nggak punya alasan lain untuk melakukan digitalisasi ya. Digitalisasi itu sudah jadi istilahnya harga mati yang harus kita lakukan. Negara-negara lain aja sudah mulai melirik naskah-naskah kuno kita, mendanai digitalisasi di tempat kita. Tujuannya apa? Ya mereka ingin mendapatkan master data. Masa kita sebagai pemilik entitas itu tidak berusaha melakukan itu dulu? Indonesia kan bukan kekurangan orang ahli sebenarnya, hanya kalah start aja begitu. Mungkin sudah cukup sih pemaparan dari saya, karena inti-intinya sudah saya sampaikan dari mulai awal sampai akhir. Terima kasih. Mohon maaf kami ini memang baru memulai ya model penelitian semacam ini. Jadi ya memang kami membutuhkan banyak sekali masukan, tanggapan, kritik, dan juga saran. Mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang begitu menarik untuk Mbak Wildan ya, dan hasil penelitiannya. Ini ada pertanyaan Mbak dari Eka Hasan Saputra. Selaku peneliti, Mbak Wildan apakah sudah memaparkan hasil ini kepada dinas atau instansi pemerintah terkait? Bagaimana tanggapan pemerintah? Apakah sudah ada gerakan atau tanggapan? Agar saran tersebut tidak sekedar saran yang menguap begitu saja. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, mungkin ditanggapi Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Eka Hasan Saputra. Jadi sebenarnya saya memang merupakan peneliti humaniora ya, peneliti sejarah yang memang saya itu concern di bidang applied history atau sejarah terapan. Jadi saya tertarik untuk bagian itu, digital culture juga. Nah, beberapa paper yang saya buat itu memang di tema yang sama. Jadi temanya tentang sejarah terapan. Cuman untuk hasil penelitian yang baru saya buat ini, yang saya ikutkan dalam konferensi Ikonik tahun 2020, belum saya paparkan di tempat manapun. Jadi memang baru saya paparkan dalam presentasi ini. Dan harapannya dalam room meeting ini, saya sudah memberikan satu langkah serius. Ya nanti semoga pemerintah, acara ini kan dihelat sama pemerintah. Harapan saya pemerintah juga membaca ini, semacam itu. Jadi jangan membuat acara tanpa nanti tidak direalisasikan apa yang sudah kita tulis. Harapan saya begitu. Ya memang wajar sih seandainya saya secara pribadi membuat penelitian lalu saya ikutkan dalam konferensi tapi yang digelar sama swasta atau sama pemerintah, sama universitas, mungkin wajar jika pemerintah tidak tahu. Tapi ini kan program yang dihelat sama pemerintah, jadi sudah pasti seharusnya pemerintah mendengar itu, membacalah minimal begitu. Lalu saya pengen memberikan satu studi kasus dulu. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang tema yang serupa, tentang sejarah terapan juga. Kebetulan saya menggandeng Dinas Pariwisata dari Kabupaten Sampang di Pulau Madura sana. Jadi kami membuat paper, lalu kami kirimkan papernya ke sana. Nah setelah itu mereka sudah mulai membuat pilot project-nya untuk merealisasikan apa yang kami sarankan itu. Nah ternyata pemerintah juga enggak seabai itu kok. Ada pemerintah yang mulai merealisasikan setelah kami berikan itu. Cuman persoalan utama di bidang penelitian humaniora itu kan satu, ilmu kita itu singularitas, jadi bukan menawarkan praktis. Terkadang kita untuk mencapai satu hal yang real, praktis itu butuh waktu semacam itu. Jadi ya emang itu kendala saya secara pribadi dan kendala kita semua, seperti itu. Bisa menjawab nggak Kak Eka Hasan Saputra? Terima kasih jawabannya. Setuju. Tapi ini memang menarik banget sebenarnya ya Mbak ya. Untuk melakukan digitalisasi terhadap naskah kuno gitu. Kalau misalnya dimulai dari nggak keseluruhan, bukan tingkat yang besar ke pemerintah, misalnya dimulai dari lingkup kampus dulu, kira-kira mungkin nggak? Atau lingkup daerah? Misalnya naskah kuno di daerah Mbak Wildan dulu gitu mungkin nggak kira-kira? Oke, saya pernah melihat situasi ini, Bu Hilmia ya. Jadi menurut saya ini mungkin banget ya. Yang pertama, ya karena
salah satu, kalau misalnya kita nggak bisa melakukan itu secara nasional, memang satu-satunya cara ya kita nyicil dulu dari wilayah regional ya. Jadi ini memungkinkan. Salah satu studi kasusnya itu di Museum Radia Pustaka yang tadi diambil studi kasus sama KFL ya. Tapi mungkin bukan di seluruh arsipnya ya. Mungkin di beberapa arsipnya itu saya lihat sudah mulai dilakukan digitalisasi. Lalu kalau teman-teman tahu tentang Museum Mangkunegaran yang ada di Surakarta juga, itu punyanya keraton ya, itu juga sudah melakukan proses digitalisasi, dibantu sama tenaga magang mahasiswa dari UNS, setahu saya begitu. Nah, ini juga salah satu ide yang ingin saya share kepada orang lain ya, bahwa ya memang mahasiswa harus didorong untuk melakukan gerakan ya, bukan hanya langsung dari pemerintah. Makanya mimpi besar saya itu adalah menghadirkan kurikulum history applied atau sejarah terapan di Indonesia ini. Jadi nanti di lingkungan Civitas Akademika, mahasiswa itu sudah mulai didorong untuk membantu pemerintah. Jadi bukannya kita menuntut pemerintah untuk ini itu, tapi kita langsung aksi begitu. Menurut saya gitu, Bu Hilmia. Siap. Setuju sih sama Mbak Wildan. Tapi saya juga baru tahu loh topik bahasanya KFL. Artinya setelah KFL memaparkan apa yang tadi dijabarkan di presentasi sebelumnya, saya jadi, oh iya kah, ternyata kita punya lebih kaya ya manuskrip-manuskrip kuno gitu. Seandainya saya baca hasil penelitian KFL, mungkin paper saya ini akan lebih detail lagi kali, semacam itu. Oh ya, ini Kak, sebenarnya kan malah Pahaman Radia Pustaka ini institusi untuk pemajuan kebudayaan yang pertama kali, kalau menurut saya. Kan setelah adanya ini baru memantik orang-orang Barat kemudian mendirikan namanya yang Museum Sono Budoyo itu. Oh, ya. Jadi sebenarnya peran orang-orang lokal itu sebenarnya malah lebih tinggi kalau dalam diskusi-diskusi mengenai kebudayaan. Nah, betul. Ya, saya setuju sama KFL ya. Jadi, seandainya ide inovasi yang tadi saya sampaikan itu direalisasikan, sepertinya kita sedang berusaha untuk merenaissanskan itu ya, Pahaman Radia Pustaka, begitu kali ya. Terus tadi Kak Eka Hazan Saputra bilang bahwa di perpusnas itu ada mikrofilm naskah kuno, hanya saja aksesnya susah dan harus datang di tempat. Betul banget, iya saya juga pernah ke sana dan memang aksesnya susah kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa mengakses itu di tempat lain, begitu. Setuju sih Kak Eka Hasan. Baik, mungkin silakan. Iya, silakan. Kalau masalah naskah mungkin kalau yang kampus itu di UI malah banyak ini digitalisasi terhadap naskah kuno. Saya lihat malah kualitasnya lebih bagus daripada institusi-institusi yang macam perpustakaan gitu. Dia malah lebih banyak lagi. Sudah lebih banyak untuk masalah digitalisasi dan bisa di-download secara bebas. Baiklah, untuk terima kasih banyak kepada Mbak dan Mas buat yang menjadi moderator, presenter, dan para peserta diskusi. Demikian diskusi panel sesi 2 sudah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai bertemu kembali di panel berikutnya.